Hai, selamat pagi. Kembali di perkuliahan MOOC FMIPA Universitas Indonesia, mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Kali ini kita masih melanjutkan dari materi yang sebelumnya terkait tentang air mengalir, air permukaan, air bawah permukaan, glasier, gurun, dan angin. Untuk yang materi bagian ketiga ini kita akan membahas tentang air tanah. Nah, jadi air tanah ini penting kan ya untuk kehidupan sehari-hari kita ya. Kita tahu tadi bahwa persentase air tanah itu nggak besar, tapi dengan persentase yang seperti itu, kalau dijaga dengan baik, itu akan cukup untuk kebutuhan sehari-hari manusia. Oke, jadi secara garis besar untuk distribusi dan pergerakan dari air bawah tanah, ini kebanyakan air di tanah itu akan merembes ya ke bagian aliran yang memang menjadi zona saturasi. Jadi zona saturasi itu adalah yang jenuh akan air. Nah, zona saturasi itu tadi ya, ketika air mengisi di ruang terbuka di bagian sedimen dan batuan. Nah, air bawah tanah atau air tanah ini merupakan air dengan di zona saturasi tersebut. Nah, sedangkan water table atau muka air tanah ini merupakan level paling atas dari zona saturasi di air tanah. Jadi kalau dibilang berapa sih ketinggian muka air tanah? Nah, itu adalah ketinggian atau bagian paling atas dari zona saturasi. Nah, sedangkan pergerakannya, jadi air tanah ini akan bergerak mencari atau bisa terkoneksi antar celah. Nah, jadi itu mencari celah ya antar ruang yang ada di bawah permukaan sehingga dia bisa mengalir. Kemudian air tanah juga bergerak itu relatif pelan ketika dia porinya itu semakin mengecil. Nah, itu teorinya ya. Jadi semakin kecil porinya, maka dia akan bergerak makin lambat. Nah, untuk pergerakannya ini akan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama porositas, yang kedua permeabilitas. Bedanya apa sih? Jadi kalau porositas itu adalah persentase dari ruang pori di suatu area. Nah, misalnya kita punya porositasnya 20%. Berarti 20% itu adalah persentase dari jumlah pori yang ada di batuan atau di daerah tersebut atau di wilayah tersebut. Nah, ini menunjukkan untuk bagaimana air tanah ini dapat disimpan. Jadi ketika kita mengetahui bahwa porositasnya 30%, berarti 30% itu akan terisi oleh air. Gitu ya. Jadi untuk porositas itu adalah berapa banyak sih yang bisa disimpan dengan baik di batuan tersebut atau di lapisan tersebut. Sedangkan permeabilitas adalah kemampuan untuk mentransmisikan air di antara atau yang mengoneksikan antar pori. Nah, jadi koneksi antar pori itu yang kita sebut sebagai permeabilitas. Jadi walaupun porositas besar, belum tentu permeabilitasnya besar. Misalnya kita punya pori tapi tidak terkoneksi, jadi tidak terhubung satu sama lain, maka dianggapnya sebagai permeabilitas. Ini yang terjadi ketika misalnya kita ketemu yang namanya claystone atau batu lempung. Batu lempung itu sebenarnya porositasnya bisa bagus gitu loh. Tapi sayangnya dia merupakan tipikal dari batuan yang impermeable. Jadi yang nggak tembus bahkan dengan aliran gitu loh. Jadi walaupun porositas bagus tapi permeabilitasnya jelek, maka tidak bagus untuk menjadi reservoir air tanah.
Nah, aquifer adalah permeable rock atau lapisan batuan permeable atau sedimen yang dapat mentransmisikan air tanah secara bebas. Nah, itu ya. Jadi aquifer atau reservoir itu adalah yang bisa baik secara permeabilitas. Jadi nggak cuma porositasnya aja yang bagus, tapi permeabilitasnya juga harus baik. Nah, ini untuk yang beberapa fitur yang berasosiasi dengan air bawah permukaan. Nah, ini yang kita sebut sebagai zona saturasi atau yang kita sebut sebagai aquifer atau reservoir. Nah, tapi di bagian ini, inilah yang kita sebut sebagai zona aerasi, di mana tidak terdapat daerah air di bagian tersebut. Tapi kita juga punya beberapa bagian, ini kita sebut sebagai aquitard. Jadi aquitard itu adalah yang membatasi antara zona aerasi dengan adanya si water table yang terperangkap di antara zona aerasi. Nah, itu yang kita sebut sebagai aquitard. Ini kalau seandainya kita mau melakukan pengeboran, ini yang kita sebut sebagai unsuccessful well atau sumur yang gagal karena nggak ada air di sini. Nah, kalau kita bor di bagian ini pasti akan menghasilkan air, jadi dia akan mengalir airnya, tapi terbatas karena bukan aquifer sebenarnya. Dia cuman adanya air tanah yang terperangkap karenanya ada aquitard di sini. Nah, kalau seandainya kita ngebor di bagian ini, nah ini yang kita sebut sebagai successful well. Nah, ini nanti akan kita ketemukan sebagai spring. Nah, spring itu ini ya, mata air. Jadi ketika kita mendapatkan aliran yang secara alami terbentuk. Ya, jadi rembesan ataupun si patch-patch yang terbentuk di mana air bawah permukaan itu bisa muncul ke permukaan secara natural. Itu yang kita sebut spring. Nanti spring juga dibagi ada jenis yang lain yang kita sebut sebagai hot spring, di mana dia mata airnya cenderung lebih panas atau lebih tinggi temperaturnya sekitar 6-9 derajat dari suhu air normal. Ini ya tadi spring terbentuk ketika adanya water table atau muka air tanah yang dia punya ini ya, punya koneksi untuk dia bisa sampai ke permukaan. Nah, yang kedua tadi yang hot spring, jadi kurang lebih temperaturnya tuh antara 6-9 lebih hangat dibandingkan air biasa. Kemudian air ini dipanaskan karena adanya proses yang kita sebut sebagai konveksi, arus konveksi ya. Nah, yang berikutnya ada geyser. Nah, bedanya apa sih dengan hot spring? Jadi geyser itu adalah intermittent hot spring. Intermittent itu berjeda ya. Jadi dia nggak dia nggak memancar secara terus-menerus, tapi dia jeda. Ada waktunya. Jadi muncul terus hilang, muncul hilang dengan jeda waktu tertentu. Makanya disebut sebagai intermittent hot spring. Kemudian air dapat berbentuk tadi stream ataupun aliran ataupun dalam bentuk tadi pancuran ya. Nah, ini tadi untuk pembentukannya. Ini ada heat flow, kemudian adanya pemanasan air bawah permukaan karena adanya arus konveksi. Kemudian di bagian-bagian tertentu ini akan menjadi pembekuan ya, menjadi batuan beku, tapi ada beberapa yang dia bisa naik ke permukaan. Kemudian dia menjadi batuan di sini, batuan beku yang terperangkap yang nanti kita sebut sebagai batolit atau batuan intrusi. Nah, ini nanti muncul sebagai uap air ya, yang kita sebut sebagai geyser eruption. Nah, yang berikutnya tadi sumur. Jadi sumur itu adalah lubang yang dibor sampai ke zona saturasi. Kalau kita mengebor cuma sampai zona aerasi, maka nggak akan bisa menghasilkan sumur yang baik atau sumur yang berhasil.
Nah, jadi kita akan dapatkan yang kita sebut tadi yang pertama adalah sumur artesian. Jadi sumur artesian ini adalah di mana adanya formasi yang bisa menghasilkan atau memunculkan dari air tanah secara sendirinya dengan adanya pressure. Jadi tanpa dibor dia bisa muncul ke permukaan. Nah, itu yang kita sebut sebagai sumur artesis. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai pumping, itu dia bisa mempercepat ya sebenarnya naiknya ke permukaan. Tapi sayangnya ketika kita melakukan pumping, maka kita dapat mempercepat adanya depresi. Depresi itu apa? Nah, depresi itu ini. Jadi normalnya tanpa dibor ya, dibor tapi tidak dipompa, maka ya normal-normal saja. Tapi ketika adanya pemompaan, maka menyebabkan adanya penurunan sehingga dia tertekan kan ya, tertekan. Kemudian dia bisa menyebabkan adanya yang kita sebut sebagai nanti yang kita sebut sebagai subsidence. Dan ini yang terjadi di beberapa lokasi ketika terjadi pengambilan air tanah secara berlebihan. Tapi pertanyaannya adalah apakah selalu penurunan tanah itu disebabkan dari pengambilan air tanah secara berlebihan atau cone of depression? Nggak selalu sih, karena ini skalanya skala lokal, jadi biasanya penurunannya nggak terlalu signifikan. Kemudian kita juga mengalami yang kita sebut sebagai problem lingkungan yang terjadi dengan air tanah. Nah, yang problemnya itu apa? Biasanya adalah dia menjadi non-renewable ya, karena maksud saya adalah ketika dia di beberapa lokasi dia jadi bersifatnya non-renewable resource karena ya dibuat ya udah diambil aja, kemudian tidak dikembalikan ke posisi aslinya, jadi tidak di recharge kembali. Nah, itu yang kita sebut sebagai treating it as a non-renewable resource. Atau adanya land subsidence yang disebabkan karena adanya tadi pengambilan secara berlebihan. Dan yang terakhir adalah kontaminasi. Ya macam-macam kontaminasi di sungai itu sudah terkontaminasi baik logam berat, ya kemudian kotoran, baik kotoran manusia ataupun kotoran hewan, kemudian limbah dan lain sebagainya. Ini contoh misalnya kita punya yang namanya septic tank. Nah, kalau normalnya dia kadang-kadang dia kalau seandainya di lokasi yang sifatnya adalah yang limestone, maka dia akan cepat untuk bisa terkontaminasi dengan dengan cepat. Jadi ini septic tank, kemudian dia mengalir dengan baik gitu. Dan kadang-kadang ada sumur-sumur yang sudah terkontaminasi dengan septic tank. Septic tank tahu kan ya? Tempat pembuangan, jadi tempat pengumpulan kotoran di rumah-rumah. Nah, kalau kita membuat septic tank dengan tidak baik, maka kadang-kadang kita mendapatkan air yang nanti aromanya baunya tuh ya seperti kotoran manusia gitu. Jadi yang baik itu ya dia permeable sandstone, jadi berupaya untuk dia tidak bisa masuk atau terkontaminasi ke sumur warga. Yang berikutnya adalah gua ya, gua bukan gua bahasa gaul ya. Gua jadi secara naturalnya terbentuk karena adanya ruangan di bawah permukaan ya. Jadi ruangan di bawah permukaan yang terbentuk secara alami itu kita sebut sebagai gua. Jadi ini terbentuk karena adanya ini ya air bawah permukaan yang dia melarutkan di bagian yang kita sebut sebagai kars ya, di daerah kars gitu. Jadi di daerah kapur yang dia tererosi sehingga membuat adanya celah-celah di bawah permukaan.
Nah, ada juga istilahnya travertin ya. Travertin itu apa sih? Travertin itu adalah bentukan dari batuan gamping atau batu gamping yang terendapkan oleh mata air panas ya, atau bisa juga sebagai endapan gua. Nah, jadi travertin itu adalah endapan limestone ya atau batu gamping. Nah, ini contoh bagaimana adanya pelarutan di air permukaan yang menyebabkan terbentukan dari cavern atau gua. Nah, karakteristik dari gua sebenarnya adalah dia terbentuk di zona aerasi ya, bukan di zona saturasi. Karena kalau di zona saturasi nggak mungkin terbentuk gua. Karena kalau zona saturasi ya full isinya air berarti. Nah, kalau zona aerasi ya kan tidak adanya air, tapi ada air yang menembus sehingga bisa melarutkan dari batuan-batuan yang ada di sekitarnya. Terdiri dari dripstone atau batuan tetesan ya, jadi tetesan-tetesan air. Nah, ini terbentuk oleh tadi endapan kalsit sebagai tetesan air yang terevaporasi ya. Nah, common feature ini ada stalaktit dan stalagmit. Gampangnya yang tit ataupun yang huruf T ya, seperti huruf T dia menggantung berarti, kemudian yang lainnya yaitu stalagmit ya berarti dia berada di dasar dari gua atau terbentuk di dasar air ya. Ingat aja huruf T ya berarti kan dia menggantung kan, dia menusuknya ke bawah, ya berarti stalaktit itu yang menggantung, stalagmit itu yang di bawah permukaan. Kemudian ini adalah topographic karst, jadi terbentuk akibat adanya pelarutan dari batuan, baik itu di lokasi ataupun di dekat dengan permukaan bumi. Di beberapa fitur yang sering terjadi, yang pertama adalah sinkhole. Jadi ada depresi permukaan, jadi sinkhole ini terbentuk ketika batuan dasarnya itu terlarutkan dan kolaps. Jadi biasanya ada sungai bawah permukaan sih kalau seandainya di sinkhole ini, dan biasanya di daerah yang berasosiasi dengan litologi batu gamping atau dengan topografi atau bentukan alam adalah karst. Atau yang berikutnya adanya gua atau cavern ya. Jadi ini yang daerah dengan drainase permukaan yang kurang. Nah, ini contoh untuk sinkhole, jadi bahaya banget nih sinkhole kalau seandainya dibiarkan. Jadi di daerah-daerah karst ini kadang-kadang muncul aja sinkhole secara tiba-tiba. Oke, ini adalah akhir dari materi yang ketiga ini. Silakan untuk kuis baik di emas ataupun di idols. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.